A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Muhammad Azhar Hanafi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 2A, ujian akhir semester, mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia, dosen Buya Andri Nurwandri, SSY MAG, nomor ujian 4955. Soal yang pertama, jelaskan pengertian Tata Hukum Indonesia menurut ahli. Menurut R. Abdul Jamali dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda rechtsorde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu yang disebut hukum positif atau ius constitutum. Yang kedua, jelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua periode, meliputi yang pertama periode sebelum kemerdekaan, yang kedua periode setelah kemerdekaan. Dari periode tersebut, masing-masing periode masih dapat dirinci dengan melakukan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, yakni periode tata hukum sebelum kemerdekaan, sebelum 17 Agustus 1945. Yakni pada masa Foreign Ostindische Company atau VOC yang pada tahun 1602 sampai 1799. Yang kedua pada masa Bestusen Regierungszeit, yakni pada 1814 sampai 1855. Yang ketiga pada masa Regierungsreglement atau RR pada tahun 1855 sampai 1926. Yang ketiga pada masa Indisches-Stranglir, yakni pada tahun 1926 sampai 1942. Yang terakhir adalah pada masa Jepang, yakni pada masa Kosamu Serel pada tahun 1942 sampai 1945. Yang kedua yakni periode tata hukum setelah kemerdekaan atau setelah 17 Agustus 1945, yakni pada masa pertama Undang-Undang 1945, 17 Agustus 1945 sampai 26 Desember 1949. Yang kedua pada masa Konstitusi RIS, yakni pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 16 Agustus 1950. Yang ketiga pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yakni pada tahun 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Yang keempat pada masa kembali pada tahun Undang-Undang 1945, yakni pada tahun 5 Juli 1953 sampai 13 Oktober 1999. Yang terakhir, periode tata hukum Indonesia setelah kemerdekaan, yakni pada masa amandemen, yakni pada tanggal 21 Oktober 1999 sampai sekarang. Yang ketiga, soal pengantar tata hukum Indonesia yang dijelaskan pengertian hukum, sumber hukum, dan pembahagian hukum menurut para ahli. Yang pertama, pengertian hukum menurut CST Kansil, yakni hukum itu mengadakan ketertiban dalam pengakuan manusia sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara. Kesimpulannya yakni hukum merupakan alat pengatur guna memelihara kehidupan menjadi aman dan tertib. Yang kedua yakni sumber hukum menurut CST Kansil, yakni segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa.
Ini ketiga, pembagian hukum. Menurut bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut isinya hukum privat, hukum publik, dan menurut fungsinya hukum material dan hukum pemilik. Hukum menurut sifatnya adalah hukum pemaksa dan hukum pelengkap. Yang keempat, soal dari pengantar tata hukum Indonesia, jelaskan dasar berlakunya hukum adat. Bagaimana sikap saudara terhadap hukum adat yang menentang hukum konstitusi dan hukum Islam. Yakni dasar berlakunya hukum adat, yakni setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada banyak peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum adat, yang diantaranya Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam pasal 18B ayat 2. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 11 Staf MPRS 1960 dalam lampiran A paragraf 402. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pasal 3 sampai 5 UU PA. Yang keempat, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal ayat 2 peraturan nomor 24 tahun 1997. Yang terakhir, sikap saya. Sikap saya ini tentang hukum adat yang menentang konstitusi dan hukum Islam diklarifikasikan oleh para ulama, yakni untuk para ulama dan pemerintah, dan jika menentang segera ditindaklanjuti dan dicabut dasar hukum adatnya, dasar hukum tersebut sesuai putusan ulama dan pemerintah. Yang terakhir, soal dari pengantar tata hukum Indonesia, ini jelaskan perbedaan hukum pidana dan hukum perdata serta sebutkan contoh di dalam Al-Quran. Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata, yakni hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium, yakni upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Berbeda dengan hukum perdata sendiri bersifat privat, yakni memiliki menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan. Dengan kata lain, menitik beratkan kepada kepentingan seseorang. Contoh di dalam Al-Quran tentang hukum pidana, yakni pada surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atau perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Contoh dalam Al-Quran tentang hukum perdata, yakni pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Alhamdulillah, itulah jawaban-jawaban yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila salah kata dan salah jawaban ataupun salah tingkah laku saya mohon maaf kepada para pembaca atau para melihatnya. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.